Assalamualaikum guys, welcome new audiences in our subscribers and congratulations all to the all subscribers and viewers. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang scene-scene yang cukup ngilu atau scene-scene yang cukup creepy yang ada di episode The Splinter yang ada di kartun SpongeBob SquarePants. Mungkin pembahasannya ini cukup berbeda dari sebelumnya, bahwa pembahasan ini cukup creepy dan cukup ngilu jika kita melihat ini guys. Mungkin video ini cukup spoiler tapi kayaknya aku yakin sudah pada nonton semua lah. Mungkin kalau di TV kayaknya nggak mungkin ditampilin ya, mungkin nanti akan kena teguran oleh KPI. Jadi aku akan menampilkan yang bagian mana yang disensor oleh pihak Global TV supaya tidak terkena teguran dari KPI. Aku pinginnya bahasnya cukup panjang sampai 10 menit mungkin. Cuman ya aku hanya mau mencoba singkat-singkat saja. Aku juga baru pemula untuk membahas yang seperti ini, dan juga aku meminta pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan konten yang seperti ini? Kalau misalnya kalian setuju, mungkin aku akan membuat untuk yang agak lebih panjang di next videonya guys. Dan jangan lupa untuk menekan subscribe supaya aku ada semangat lah untuk membuat konten yang lebih baik lagi dari hari ini. Oke guys, The Splinter menampilkan seorang yang bernama SpongeBob SquarePants. Iyalah, SpongeBob SquarePants kan adalah karakter utama di kartun ini ya, namanya The SpongeBob SquarePants. Oke, jadi di episode ini SpongeBob SquarePants lagi mencoba untuk melepaskan serpihan kayu yang ada di jarinya ini. Kayaknya aku tidak perlu menjelaskan kronologinya, jadi kita langsung ke intinya saja. Dia harus berusaha untuk mengeluarkan serpihan kayu dari jarinya ini supaya tidak ketahuan sama bosnya yang bernama Mr. Krab atau yang kita biasa panggil sebutan Tuan Krab. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya ketahuan sama bos dia akan dipulangkan secara awal. Seperti yang kita tahu, dia tidak suka dipulangkan secara awal, bukan karena gajinya takut dipotong, tapi karena dia sangat menikmati pekerjaan itu. Karena kalau misalnya dia dipulangkan secara awal, dia akan merasa bosan di rumah. Aduh, dipulangkan secara awal, aku mau ngapain ya? Apalagi pas sudah dipecat, aduh itu nggak tahu lagi dia mau ngapain selain menggoreng Krabby Patty. Nah, aku sudah menjelaskan bagaimana gambaran episodenya, tapi tidak perlulah dibahas kronologinya seperti apa. Jadi langsung aja ke bagian intinya saja. Jadi ada scene yang dimana proses ya, atau apa sih kebahasannya nih? Bagaimana dia bisa mendapatkan musibah itu. Jadi pas saat dia berjalan menuju keluar mungkin ya, atau mau kemana itu, ada terdapat mayones di lantai bawah. Lantai bawah sih, terdapat di lantai kayu itu. Nah, saat dia berjalan, dia terpleset oleh mayones yang bertaburan di bawah. Nah, jadi di sini saat dia terpleset itu tidak langsung ya jatuh begitu, enggak. Nanti kita akan lihat gambaran bagaimana dia akan jatuh ke lantai, yaitu dia sambil melompat dulu. Sudah dia jatuh ke kayu itu, jarinya mulai terkikis oleh di kayu itu. Seperti yang kita tahu, kayu itu kasar ya, kalau misalnya kita gini pasti agak sakit kalau misalnya kita terlalu keras menekannya. Pas ditampilkan bagian di ini, di situ juga ada kayu yang sangat runcing. Kalau misalnya terkena itu sangat sakit sekali, apalagi kalau terkena paku. Nah, beginilah gambarannya. Sudah lihat kan gambarannya, sangat bikin ngilu kalau misalnya kita lihat, apalagi kalau di dunia nyata. Setelah kejadian itu, dia berusaha dong untuk melepasnya. Kalau misalnya tidak melepas, pasti dia dipulangkan secara awal. Nah, dia mencoba untuk melepaskan itu sekuat tenaga. Tapi yang anehnya, pas dia mengeluarkan dari jarinya itu, tanpa kita sadari bahwa kelihatanlah tengkoroknya di dalam. Seperti inilah. Cukup mengerikan kan? Karena usahanya gagal, dia mencari pertolongan ya, bukan ke Mr. Krab ya, pasti ke Tetre
Ya, entah kenapa dia mencoba meminta pertolongan sama Patrick, padahal Patrick itu teman yang kita tahu adalah bodoh. Ya mau gimana lagi, dia adalah teman sejati, ya dia langsung saja lah meminta pertolongan sama dia. Tapi yang anehnya kenapa harus dipukul pakai palu? Ya seperti inilah cuplikannya. Ya kalau dipukul langsung membesarlah itunya, apa namanya, lukanya. Tapi kalau di dunia nyata mungkin langsung tembus kali ya. Yang anehnya, karena usahanya gagal, dia mencoba lagi langkah yang kedua, yaitu dengan menaburi sampah yang ada di belakang Krusty Krab. Karena lokasi apa namanya, pengobatannya ada di luar Krusty Krab, dan kebetulan juga di situ ada sampah. Jadi dokter si Patrick ini, ya kita sebut aja dokter karena dia orang pertama menangani SpongeBob ini. Dia mengambil sampah yang ada di tong sampah itu, lalu mencoba menamuri yang ada di lukanya SpongeBob. Ya, bukannya sembuh malah menjadi infeksi paling itu ya, seperti ini. Jadi yang bisa kita ambil pelajarannya adalah, menurut aku ya, janganlah terburu-buru untuk menolong teman kita dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Kalau misalnya kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan, janganlah mencoba lakukan itu. Konsultasilah ke dokter atau ke orang yang lebih paham dengan apa yang terjadi kepada orang tersebut. Kalau misalnya kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, sebaiknya kita diam saja daripada menimbulkan lebih banyak lagi masalah. Seperti si Patrick ini sudah tahu, dia tidak tahu apa-apa, kenapa harus dilakukan. Nah itulah yang terjadi. Seperti ada orang yang barusan kena sambaran petir. Kalau kita tidak tahu apa bahaya menolong orang yang barusan terkena petir, itulah yang kita akan dapatkan. Bisa terkena dampaknya, yaitu ya terkena juga lah. Kalau misalnya kita tahu, kita tidak akan langsung terburu-buru menolong orang tersebut. Jadi kita harus tanya kepada orang yang lebih tahu tentang hal-hal tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di video ini. Aku tidak menjelaskannya secara lengkap karena ya nggak perlulah secara lengkap, karena memang itulah scene yang cukup creepy. Tapi ada scene yang terakhir yang cukup creepy yang nggak perlu ku jelaskan seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada kritik atau saran, mohon ditulis di kolom komentar, karena aku baru belajar atau orang yang pemula lah untuk menjelaskan hal-hal yang seperti ini. Tekan like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Bye. Salam Indonesia.